Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Bupati Rotendao, Paulina Haningbulu, ajak sinergi unsur pemerintah Kabupaten Rotendao menata dan mengisi pembangunan daerah. Gebi Hurekmaking menurunkan laporan. Di hadapan peserta upacara peringatan 18 tahun otonomi daerah Kabupaten Rotendao 2 Juli 2002, 2 Juli 2020, Bupati Rotendao, Paulina Haningbulu mengajak segenap elemen masyarakat di daerah ini, khususnya aparatur pemerintah, eksekutif, legislatif, bersinergi membangun Rotendao. Hari ulang tahun ke-18 Rotendao agar tidak sekedar seremoni, namun dijadikan momentum evaluasi atas komitmen dan kontribusi untuk kemajuan daerah sekaligus memperkuat jati diri dan kecintaan bersama membangun Rotendao. Sejumlah kemajuan daerah yang telah dicapai dan akan terus dipacu, diantaranya sektor pariwisata, ditunjang pertanian perikanan, meningkatkan pelayanan dasar diantaranya pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, perumahan, transportasi dan pertanian, menurunnya angka kemiskinan dari 28,8% menjadi 27,18% di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat termasuk menekan laju inflasi. Prevalensi stunting juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di sektor pertanian, produksi pertanian mengalami peningkatan 118.000 ton lebih. Indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan. Ditegaskan Bupati Paulina Haningbulu, di bidang pemerintahan, kepemerintahan yang baik menjadi sebuah keharusan, di mana pemerintah terus melakukan penataan pembangunan dan pembenahan birokrasi yang mengutamakan pelayanan publik, kolaborasi dengan semua komponen, kerja keras, cerdas dan ikhlas, serta cepat dan akuntabel. Pemerintah akan terus melakukan pembenahan berbagai bidang. Capaian kemajuan yang telah dicapai daerah ini tidak terlepas dari peran tokoh pendiri, pemimpin dari masa ke masa atas curahan pikiran tenaganya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Kepemerintahan yang baik menjadi suatu keharusan. Untuk itu pemerintah terus melakukan penataan dan pembenahan agar gerak birokrasi tidak menghambat pelayanan publik, tetapi tercipta birokrasi yang profesional dan handal, mampu berkolaborasi dengan seluruh komponen dan saling mendukung, serta mampu bekerja keras, bekerja cerdas, kerja dengan ikhlas, serta menyelesaikan pekerjaannya secara tuntas, cepat, tepat, dan akuntabel. Namun demikian, pemerintah tidak berpuas diri dengan berbagai prestasi yang diraih, tapi terus berupaya melakukan pembenahan di berbagai bidang untuk mencapai sasaran output yang lebih maksimal. Pada kesempatan yang bermartabat ini, saya menyampaikan terima kasih kepada segenap masyarakat Kabupaten Rotendao, serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Rotendao selama ini. Terima kasih kepada para tokoh pendiri, serta para pemimpin dari masa ke masa, atas segala curahan, pikiran, dan tenaganya demi mewujudkan kesejahteraan di daerah ini. Mengusung tema bersama kita wujudkan Kabupaten Rotendao yang semakin tangguh, sejahtera, dan bermartabat, serta subtema dengan semangat 18 tahun Kabupaten Rotendao, kita mantapkan langkah menata Kabupaten Rotendao di tengah era normal baru. Bupati Paulina Haningbulu memberikan apresiasi atas kerja keras unsur TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam tim gugus tugas yang telah mampu mengembalikan kondisi Rotendao ke zona hijau. Peringatan 18 tahun otonomi Kabupaten Rotendao ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun kabupaten serta resepsi sederhana yang dilangsungkan seusai upacara bendera 18 tahun Kabupaten Rotendao. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Timur mencatat tingkat kesembuhan pasien positif COVID-19 di wilayah Nusa Tenggara Timur terus meningkat signifikan selama pekan terakhir Juni hingga 1 Juli 2020. Selengkapnya, Alotani menurunkan laporannya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Doni Mere, selaku Sekretaris 1 Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengakui tingkat kesembuhan pasien positif COVID-19
COVID-19 di NTT dari hari ke hari, terutama pada pekan terakhir Juni 2020 terus meningkat. Pernyataan tersebut dilaporkan Dr. Domi Mere dalam keterangan pers di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2020. Dr. Domi Mere melaporkan hingga 1 Juli 2020 pasien positif COVID-19 sembuh sebanyak 88 orang dari 118 yang terpapar. Saat ini tersisa 29 orang masih dirawat di rumah-rumah sakit di 8 kabupaten kota Nusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, Kabupaten Sika, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Ya, bermakna kan kita dari data yang ada, kita sudah 88 yang sembuh dari 118, masih dirawat 29, dan kita akan terus-menerus koordinasikan untuk percepatan pengobatan, dan saya mengirim tenaga medis yang punya pengalaman di penatalaksanaan pasien di Wisma Atlet, dan besok skedulnya ke Sumba Barat dan Sumba Barat Daya supaya cepat penanganannya, dan ya kita NTT mudah-mudahan angka kesembuhan makin hari makin naik. Khusus penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya yang baru tertular virus corona dari pekerja migran Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi NTT akan mengirim dokter khusus COVID-19 yang sudah berpengalaman menangani pasien COVID-19 di Wisma Atlet Jakarta dan mendapat rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia, yakni Dokter Umum Azra Fitri. Menurut Dr. Domi Mere, Dr. Azra Fitri selain diperbantukan di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, dia juga dinilai cukup berhasil menyembuhkan satu pasien positif COVID-19 di Nagekeo yang dilaporkan pada 1 Juli 2020. Kita juga harus tetap waspada ini yang terus-menerus, dan demikian juga koordinasi kita dengan kabupaten, terutama untuk pekerja migran Indonesia yang dari luar, dari Malaysia, dari mana saja, yang memang terbukti ada beberapa kabupaten khususnya Sumba Barat dan Sumba Barat Daya itu dari pekerja migran, dan ini harus menjadi perhatian kita untuk tetap melakukan early warning system, kemudian juga testing, kemudian juga segera lakukan pengobatan manakala diketahui ada yang positif. Dokter pasien positif COVID-19 asal Jakarta, Dr. Azra Fitri di Kupang, Rabu 1 Juli 2020 mengatakan kesiapannya untuk membantu para tenaga medis di NTT, khususnya di Nagekeo, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, untuk bersama-sama berupaya mempercepat penanganan pasien positif COVID-19 sehingga mereka cepat sembuh dan kembali berkumpul bersama keluarga. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten ND tahun 2020, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gelar rapat bersama stakeholder terkait di Aula Sekretariat Bersama Dinas Sosial Kabupaten ND. Rofinus Hula menurunkan laporannya. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten ND gelar rapat bersama untuk meningkatkan kesadaran seluruh stakeholder akan pentingnya memberikan dukungan perlindungan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten ND. Kegiatan rapat bersama dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten ND, Nini Wijaya Sumbi Esa, di Aula Sekretariat Bersama Dinas Sosial. Adapun maksud dan tujuan rapat bersama adalah untuk meningkatkan kesadaran seluruh stakeholder akan pentingnya memberikan dukungan perlindungan pemenuhan hak-hak anak serta pelayanan kepada semua anak tanpa diskriminasi dan menyediakan wahana terhadap anak untuk unjuk prestasi kreatif dan karya inovatif anak. Kadis Sosial dalam sambutan tertulis dibacakan Nini Wijaya mengatakan anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan baik fisik, mental, sosial secara utuh dan menyeluruh. Dijelaskan masa depan bangsa berada di tangan anak. Semakin baik kualitas anak saat ini, maka semakin baik kehidupan masa depan bangsa. Namun sebaliknya, ketika kualitas anak buruk, maka akan menjadi beban masa depan bangsa. Kehadiran atau rapat pada pagi hari ini tidak lain adalah untuk mendiskusikan rencana kegiatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten ND tahun 2020 serta diharapkan dapat merumuskan kesepakatan-kesepakatan demi terselenggaranya kegiatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten ND tahun 2020. Berkaitan dengan hal di atas, guna meningkatkan kapasitas dan kemampuan anak daerah di wilayah Kabupaten ND tercinta ini,
Dan dalam rangka mengisi waktu luang anak di masa pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang akan menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Ende tahun 2020. Hari Anak Nasional mempunyai makna sangat penting, yaitu sebagai kepedulian seluruh warga bangsa terhadap perlindungan anak Indonesia agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan mendorong keluarga sebagai lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak, dan cinta tanah air. RRI Ende Rufinus pula melaporkan. 741 personil Polda Nusa Tenggara Timur mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat pada peringatan HUT Bayangkara ke-74 1 Juli 2020. Laporan Pence Sakarias. Sebanyak 741 personil Polda Nusa Tenggara Timur mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat pada peringatan HUT Bayangkara ke-74 Rabu 1 Juli 2020 pada pelaksanaan upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Anggota Polri periode 1 Juli 2020 dan ASN Polri periode 1 April 2020 di lapangan upacara Mapolda Nusa Tenggara Timur. Personil Polda Nusa Tenggara Timur yang memperoleh penghargaan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi yakni 6 perwira menengah, 31 perwira pertama, 681 bintara, 6 tamtama, 8 pengabdian, dan 17 aparatur sipil negara. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Andus Hamidin menyampaikan apresiasi kepada personil Polda yang meraih penghargaan kenaikan pangkat pengabdian. Tegas Kapolda, hari ini ada 2 hal yang sangat penting, yaitu bertambahnya usia institusi Polri dan keberhasilan atas kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Untuk itu, dengan bertambahnya usia Polri, tentunya masyarakat sangat berharap meningkatnya profesionalitas dan kualitas pelayanan publik. Ini merupakan kewajiban karena perkembangan masyarakat semakin dinamis dan pola kehidupan yang semakin kompleks. Pertama, kita harapkan bahwa kita bisa memelihara keamanan ini relatif aman, kondusif. Itu yang kita harapkan. Apalagi sekarang dalam situasi kita masih dalam situasi COVID-19 ini. Jadi kita harapkan anggota bisa bekerja secara proporsional, profesional di dalam berbagai kegiatan, entah itu kegiatan preventif, preemptif, maupun penegakan hukum. Itu satu. Dan yang kedua, kita harapkan juga bahwa kalau situasi makin baik, COVID kemudian 19 ini selesai, kita harapkan anggota akan bekerja mungkin 2-3 kali lipat lebih daripada sekarang. Sementara itu Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Leskodat mengatakan pemerintah dalam pelayanan publik senantiasa dituntut agar mampu konsisten dalam melaksanakan tugas pokok secara profesional dan profesional, menjaga situasi Kamtipmas di masyarakat, khususnya pembangunan di Nusa Tenggara Timur dan pariwisata yang semakin maju dan mendunia. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu minta dukungan pemerintah Kabupaten Belu agar dalam pelaksanaan lanjutan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu dijalankan sesuai protokol COVID-19. Febi Leolede menurunkan laporannya. Tahapan lanjutan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu telah mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu sejak 15 Juni lalu untuk memastikan setiap tahapan dijalankan sesuai protokol COVID-19. Maka KPU kembali mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu lanjutan tahun 2020. Ketua KPU Belu Mikael Nahak mengatakan dalam melanjutkan tahapan pilkada di tengah pandemi COVID-19, KPU mengikuti protokol kesehatan yang wajib dijalankan baik penyelenggara, pemilih maupun peserta. Karenanya perlu ada dukungan pemerintah Kabupaten Belu dan elemen terkait lainnya agar setiap proses tahapan dapat dilakukan sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dikatakan lewat rapat yang dilakukan telah mendapatkan kesepakatan bersama agar selain APD yang perlu dilengkapi, para panitia ad hoc juga dapat melakukan rapid test. Rapat koordinasi hari ini intinya kita mau membangun sinergitas antara penyelenggara, pemerintah dengan stakeholder terkait kelanjutan tahapan pelaksanaan pilkada yang sudah kita lanjutkan ini. Nah, inti dari kegiatan hari ini bagaimana itu tadi semua komponen, semua stakeholder itu saling bersinergi, terutama dengan
diberlakukannya standar COVID ini, tentunya kami berharap semua elemen itu mendukung kegiatan untuk KPU bisa lanjutkan tahapan ini. Karena kita selenggarakan dalam tahapan pandemi, makanya KPU menginginkan setiap tahapan itu kalau boleh dilakukan secara protokol COVID lengkap. Itu artinya dari sisi ketersediaan APD dan rapid test salah satunya itu wajib kita lakukan sesungguhnya. Karena dari sisi keuangan tadi kita sampaikan bahwa APBN ini juga mendukung untuk protokol COVID ini kita jalankan secara lengkap. Menurut Ketua KPU Belu, paling lambat sebelum 15 Juli mendatang, sebanyak 600 orang penyelenggara pemilu sudah harus dilakukan rapid test oleh tim kesehatan gugus tugas karena anggaran telah tersedia, sehingga KPU terus membangun koordinasi dengan Dinas Kesehatan agar rapid test tersebut dapat dilakukan. Kita berharap untuk sebelum tanggal 15 Juli itu PPDP kami sejumlah 426 tambah PPK kami sekitar 60 tambah PPS mereka sekitar 200 lebih tambah KPU itu 300, sekitar ya hampir 600 yang harus direpit itu bisa dilakukan karena kalau dari APD sangat lengkap tetapi karena rapid test tetapi kami beranggapan bahwa perlu rapid karena ketika terindikasi reaktif itu otomatis kami tidak akan memberi tugas ke mereka mungkin dilakukan tes selanjutnya sehingga itu yang penting sehingga kita menghindari penularan yang lebih luas. Rapat koordinasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu lanjutan tahun 2020 berlangsung di Hotel Nusantara II Kamis siang, dihadiri Wakil Bupati Belu, Forkopimda Belu, Dinas Kesehatan, dan Dispenduk. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Laut merupakan masa depan bangsa sehingga perlu dikelola dan dijaga secara baik generasi penerus bangsa. Kita ikuti informasi selengkapnya dilaporkan oleh Simon Sostenes. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur Ganef Virgianto mengatakan laut merupakan masa depan bangsa. Untuk itu semua kebijakan pemerintah dalam mengelola potensi kelautan dilaksanakan dalam konsep berkelanjutan. Kepada RI berkaitan dengan peringatan Hari Kelautan Nasional, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur Ganef Virgianto mengajak masyarakat untuk turut menjaga laut demi anak cucu di masa depan. Saya titip terutama di masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita harus ingat kalau laut itu milik bersama, itu common property. Kita turun ke laut, mulai dari makam meeting saja atau di pantai kita cari ikan saja gratis, tapi kita mendapat. Apalagi kita maju sedikit ke arah yang dalam pesisir, di situ ada rumput laut. Kalau sudah terbiasa, kita ke laut yang agak dalam lagi. Ingat bahwa laut adalah kekayaan yang tersembunyi yang merupakan potensi wilayah NTT dengan 200.000 km persegi. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada masyarakat NTT. Menurut Ganef Virgianto, pemerintah terus berupaya untuk mengelola potensi kelautan yang ada secara baik demi kesejahteraan masyarakat. Semua program yang dilaksanakan selalu melibatkan masyarakat, terutama yang berada di daerah pesisir pantai. Sasaran yang paling mendasar adalah nanti pemberdayaan masyarakat, baik di laut, di air tawar maupun di air payo, dan itu nanti diberikan kepada masyarakat yang memanfaatkan. Kita hanya untuk memproduksi dan kita nanti akan membantu dari segi pasarnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur Ganef Virgianto mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar di laut dan saat ini terus gencar dikelola melalui sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah. RRI Kupang, Simon Sostenes melaporkan. Dengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Roti hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.